warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, Ustadz Irsad Ridho, Ketua Majelis Tablik, Mas Adi beserta rombongan Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Tambak Boyo, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah di masjid dan sekaligus juga kajian bulanan yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Tambak Boyo pada malam hari ini. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul kalam ilallahi arba'un, la yadurruka ayyuhuma bada'ta, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Ada 4 perkataan yang paling disukai oleh Allah. 4 perkataan yang paling disukai oleh Allah. Ahabul kalam ilallah arbaun. Yang pertama adalah subhanallah, tasbih, maha suci Allah. Yang kedua alhamdulillah, tahmid, segala puji bagi Allah. Yang ketiga tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang keempat adalah takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah ini bisa kita gabungkan menjadi satu: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampun napal sedaya nggih Pak nggih? Wonten sing dereng hafal? Insyaallah sampun hafal. Ya. Jadi kalau ada orang yang sedang dalam katrisnan ya, terus yang ditresnani itu seneng dipanggil umpamanya ayang, ya. Tentunya yang mencintai selalu berusaha memanggil sesuai dengan yang diinginkan. Nah, karena itulah maka Allah paling mensukai 4 kalimat yang tadi disebutkan.
yang bisa dirangkum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus panjenengan mantun saking masjid ya, ten ngene wangsul maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah sedaya penapang. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, setiap sholat maka kita membaca tasbih subhanallah, maha suci Allah 33 kali ya. Kemudian alhamdulillah 33 kali ya. Kemudian Allahu akbar 33 kali, didahului dengan istighfar. Jadi setelah sholat itu kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terserah mau berapa banyak. Kemudian doa keselamatan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Seterusnya, wa ilaika ya'udus salam wa hayyina bis salam wa adkhal jannata darussalam. Baru kemudian kita wirid subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripun Rasulullah, barang siapa yang membaca 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, kepunyaan Allah ya, lahul mulku, kerajaan dan puji-pujian, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas setiap sesuatu, maka akan diampuni segala dosanya meskipun sebanyak buih di lautan ya. Itu adalah dosa-dosa kecil ya, karena dosa-dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Ngoten Pak nggih, biasa ngoten Pak nggih, disempatno ya mantun salat itu membaca apa yang sudah diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW ya, Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Jadi Rasulullah perjuangan selama 13 tahun di Mekah, kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah karena akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Begitu mau dibunuh diperintahkan hijrah, dan kemudian di Madinah selama 10 tahun, sehingga masa kenabian kerasulan Rasulullah 23 tahun. Nah pada tahun ke-8 maka Rasulullah bisa menaklukkan kota Makkah ya. Jadi menguasai kota Makkah. Maka ketika Rasulullah SAW menguasai kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW? Sebagaimana di dalam surat An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kemenangan kepada Rasulullah dengan menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Makkah, wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja,
berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah ya, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir ya, dan beristighfarlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Rasulullah diperintahkan 3 Pak, yaitu tasbih, tahmid, dan istighfar. Karena itu setelah penaklukan kota Makkah itu, maka setiap rukuk dan sujud Rasulullah ya, di dalam rukuk dan sujud selalu sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu bertasbih, bertahmid, dan beristighfar ya. Karena itu maka bacaan rukuk dan sujud selain subhana rabbiyal azim, kemudian subhana rabbiyal a'la, rukuk subhana rabbiyal azim, kemudian sujud subhana rabbiyal a'la, maka ada bacaan lain, yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli ya. Ini dibaca Rasulullah setelah penaklukan kota Makkah sampai beliau meninggal ya. Wonten Pak nggih sing maos ngoten? Sekali saja. Kalau bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tapi kalau mau bacaan yang panjang, yang itu diperintahkan Allah kepada Rasulullah setelah orang kafir berbondong-bondong masuk Islam dan Rasulullah bisa menaklukkan kota Makkah, yaitu dengan tasbih. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma, ya Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana, maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami ya. Subhanaka Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan kami, wa bihamdika, dan segala puji bagi Engkau, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya ya. Nah, di dalam putusan tarjih itu bacaan itu yang dianjurkan. Tapi bisa panjenengan baca itu, bisa juga baca subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Penapa sedaya Pak nggih? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu perintah untuk bertasbih setelah Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah dengan menaklukkan kota Makkah dan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam ya. Tokoh-tokoh Quraisy yang dulu sangat hebat menentang Rasulullah, yang konglomeratnya ya, penguasanya Quraisy itu kemudian masuk Islam, namanya Abu Sufyan. Gubernurnya, penguasanya Quraisy, Abu Sufyan langsung masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah itu. Tidak hanya Abu Sufyan, saudaranya juga ya, saudaranya Abu Sufyan ya, juga masuk ke dalam Islam ya. Jadi berbondong-bondong, maka diperintahkan bertasbih kepada Allah, tasbih, bertahmid, dan istighfar 3 ya. Dulu di dalam perang Uhud itu paman yang dicintai oleh Rasulullah namanya Hamzah itu terbunuh Pak. Yang bunuh itu adalah Wahsy. Wahsy itu adalah budaknya Hindun ya. Hindun itu saudaranya Sufyan, Abu Sufyan. Dia dendam kepada Hamzah karena di dalam perang Badar ada keluarganya yang terbunuh. Maka kemudian dia bilang kepada Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, tak bebaskan. Akhirnya Hamzah dihincar, kemudian ditombak ya. Saking bencinya kepada Hamzah, setelah Hamzah mati masih dibeleh, diambil dalamnya, itu Hindun. Tapi akhirnya masuk Islam ya, saudaranya Abu Sufyan. Orang-orang berbondong masuk Islam, diperintahkan 3, bertasbih, bertahmid, dan istighfar ya. Kasus lain, Nabi Yunus itu kaumnya diajak bertauhid, beriman kepada Allah,
tidak mau, belum mau menerima, diajak terus menerus, ya. Akhirnya Nabi Yunus kesabarannya sudah hilang, kemudian meninggalkan kaumnya, ya. Dan kemudian kita tahu, ya, setelah berlayar, kemudian di dalam perahu, ya, perahunya harus tidak bisa muatan, harus salah satu dilemparkan ke laut. Maka diundi, Pak, diundi sampai 3 kali itu kena Yunus. Akhirnya Yunus dicemplungkan ke laut, dimakan oleh ikan paus, ya. Nah, di dalam ikan paus, subhanallah, Nabi Yunus itu mendengar tasbih, suara tasbih terus menerus. Jadi ikan-ikan itu bertasbih semua, ya. Semua makhluk Allah ini bertasbih. Para malaikat bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, ya Allah, selalu bertasbih dan memuji kepada Allah. Jadi memuji dan bertasbih itu semua makhluk. Maka ketika Nabi Yunus mendengar suara-suara tasbih terus menerus mengiang-iang, maka beliau kemudian mengucapkan kalimat tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu setelah Nabi Yunus mendengar tasbih makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam air, maka beliau bertasbih, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, bertauhid. Nah, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang yang zalim. Terus menerus doa Nabi Yunus masuk ke ars, ya, didengar oleh para malaikat. Akhirnya kemudian Allah menolong Nabi Yunus, memerintahkan kepada ikan paus, lemparkan, ya, keluarkan Yunus. Akhirnya kemudian selamat. Di saat Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, maka kaumnya itu sadar, wah, kita ini keliru, ya. Ajakan Nabi Yunus tidak kita tangkap. Akhirnya mereka berkumpul di lapangan, kemudian mereka beristighfar, bertaubat, ya, sehingga Allah tidak sampai membinasakan kaumnya Nabi Yunus sebagaimana kaumnya nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, semua dibinasakan oleh Allah setelah tidak bisa dibinasakan. Tapi kaumnya Nabi Yunus belum sampai dibinasakan, kemudian mereka sadar dan kemudian bertaubat dan kemudian menunggu kedatangan Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, kemudian kembali kepada kaumnya dan kaumnya beriman kepadanya. Ini bertasbih, ya, bertasbih. Jadi luar biasa, ya, bertasbih. Kalau panjenengan mungkin ada yang pernah sholat tasbih, yang paling disukai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada hadis Rasulullah SAW, ya, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat, kalimatani khafifatani fil lisan, ya, sangat ringan diucapkan, ya, ringan, tetapi sakilatani fil mizan, sangat berat timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdihi, ya, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, subhanallah, maha suci Allah yang maha agung. Tasbih. Jadi kalimat tasbih ini adalah kalimat yang paling disukai oleh Allah dan nilai timbangannya sangat tinggi. Bapak dan Ibu, kita bagian dari rukun iman itu adalah percaya kepada hari kebangkitan, bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Ayat yang terakhir
yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, nanti bisa dilihat ayat yang terakhir itu adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu, ini sangat penting, surat Al-Baqarah ayat 281. Bunyinya bagaimana? Wattaku yauman turja'una fi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wattaku, takutlah kalian, yauman, pada hari kiamat, yaitu hari akhir. Turja'una ilallah, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah disuruh menghuni bumi, ya, kemudian nanti kita akan dikembalikan kepada Allah. Wattaku, takutlah kalian, yauman, pada hari kiamat, yang dimaksud harinya adalah kiamat. Turja'una ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian masing-masing kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Wahum la yudlamun, dan mereka semua tidak akan didolimi, tidak akan dirugikan. Ayat ini surat Al-Baqarah ayat 281. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada yang mufasir yang menafsirkan setelah 31 hari Rasulullah meninggal. Ya, Rasulullah kembali kepada Allah. Ya. Ada yang mengatakan mufasir 21 hari. Ada yang mengatakan 9 hari. Jadi diturunkan hari Sabtu, kemudian beliau tanggal 2 Rabiul Awal dipanggil oleh Allah. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 9 hari. Ya. Ini ayat yang terakhir. Sedangkan surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, itu adalah ayat yang terakhir tentang hukum, ya, tentang hukum. Al-yauma, pada hari ini, ya, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku rela Islam sebagai agamamu. Ayat ini, ya, surat Al-Maidah ayat 3 itu diturunkan pada waktu Rasulullah haji wada di Arafah, wukuf di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat. Berarti apa? Kalau pas wukuf hari Jumat disebut apa, Pak? Haji Akbar. Ya, kalau sekarang kalau pas wukuf tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Jumat, maka itu disebut Haji Akbar. Ya. Nah, itu hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Nah, selang 81 hari Rasulullah dipanggil oleh Allah, yaitu Dzulhijjah tanggal 9, akhir Dzulhijjah 20, ya. Setelah Dzulhijjah Muharram, ya, 1 bulan 30, kemudian Safar 30, kemudian tanggal 2 Rabiul Awal 20, 30, 32, berarti 82 hari, ya. Tetapi surat Al-Baqarah ayat 281 tadi itu ada yang mufasir 31 hari, ada yang 21 hari, bahkan ada yang 9 hari. Nah, di dalam ayat ini Allah menegaskan pertama, ya, untuk agar supaya kita bersiap-siap, ya, bahwa kita ini akan dikembalikan kepada Allah, ya, kita dikembalikan kepada Allah. Karena itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 48, wa uridu ala rabbika soffa, ya, uridu ala rabbika soffa, mereka berbaris menghadap kepada Allah. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Jadi Allah itu ketika kita berbaris, Allah menyampaikan kepada kita, laqad ji'tumuna, wahai manusia, hari ini kalian datang kepadaku. Laqad ji'tumuna,
kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu saya ciptakan kamu pertama kali. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, langsung Allah menyambut laqad ji'tumuna, sekarang kamu kembali kepadaku, aku ciptakan kamu. Nah, ini wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi. Ya, karena itu maka ya sama proses nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu masing-masing diberikan catatan. Ya, catatan buku untuk nanti amalnya ditimbang oleh Allah. Ya, banyak mana kebaikan dan kejelekan. Ya, kalau banyak kebaikan maka tempatnya adalah al-jannah. Kalau banyak kejelekan maka tempatnya adalah di tempat yang sangat menyiksa. Ya. Nah, Allah Maha Rahman, Pak. Allah Maha Rahman. Ya. Insya Allah mudah-mudahan timbangan kita banyak kebaikan-kebaikannya. Ya. Di antaranya tadi kebaikan itu adalah dengan tasbih tadi. Ya. Kemudian Allah Maha Rahman. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bisayyati fala yujza illa misluha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan perbuatan baik, Bapak dan Ibu kita melakukan perbuatan baik, satu perbuatan baik akan dibalas 10 kali. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang kepada Allah dengan kebaikan, artinya amal soleh, maka falahu asru amsaliyah, dibalas 10 kebaikan. Itu 10 itu minimal, karena untuk fisabilillah itu sampai 700 kali. Ya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa yudhaifu liman yasha wa wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti adalah satu pohon yang ada 7 cabang, masing-masing cabang 100 dahan, jadi 700. Bahkan ada yang lebih untuk puasa bisa jadi lebih. Dawuhipun Rasulullah, fasaumuli wa ana ajzibi, khusus untuk puasa ini aku yang akan membalasnya. Jadi bisa jadi lebih dari 700. Sedangkan kalau seseorang berbuat kejelekan, ya hanya dibalas satu. Itu kemurahan Allah. Kemudian kedua, kalau kita punya niat baik, ya panjenengan Bapak dan Ibu, ini mari pengajian aku engko tak salat tahajud, ya. Saya mau minta kepada Allah, minta istighfar, minta ampun kepada Allah, ya, dan juga mendoakan keluarga saya kebaikan. Berniat Bu, berniat baik, ingin bisa sholat malam. Ternyata karena capek, ya sudah malam pengajian sampai keturun sampai subuh, ya subuh Pak, ya. Ternyata sampai subuh, Pak Suroto nggak bisa bangun Pak sampai subuh. Baru kemudian sholat subuh. Nah itu niat baik sudah dicatat satu, meskipun tidak dikerjakan. Sedangkan niat jelek, seseorang yang berniat jelek, nanti tadi saya sudah janjian, nanti malam mau sama-sama, naudzubillah ya, ke karaoke. Ternyata kemudian ingat kepada Allah, dosa itu tempat dosa, ya. Lebih baik tidur daripada berbuat dosa. Tidak jadi. Tidak ikut saya, ngapain ikut maksiat, ya. Ngapain ikut maksiat. Nah, niat yang jelek ini tidak dikerjakan, ya tidak berdosa. Jadi kalau dikerjakan satu, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau niat baik dikerjakan 10, tidak dikerjakan 1. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang itu berbuat baik, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dan atas kalian itu ada penjaga, malaikat yang mulia yang selalu mencatat.
ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi di samping kanan kiri kita ini malaikat raqib dan atid terus mencatat, Pak. Aplosannya kapan? Di waktu subuh. Jadi aplosan pencatat malaikat itu waktu subuh. Aqimis sholata lidulusi samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi aplosannya malaikat yang bertugas di waktu pagi, siang dan malam itu di waktu sholat subuh. Lalu sorenya kapan aplosannya? Yaitu di waktu sholat asar. Aba hafidu ala sholawati wa sholatil wusto. Jaga sholat-sholatmu dan sholat yang di tengah. Sholat di tengah itu adalah sholat asar. Nah itu ketika seseorang itu berbuat kebaikan, maka langsung spontan dicatat oleh malaikat raqib. Ya. Jadi Pak Suroto sholat jamaah langsung dicatat, Pak. Otomatis. Tetapi ketika seseorang itu berbuat kejelekan, tidak langsung dicatat. Malaikat atid tidak langsung dicatat. Zaman bisa lihat di dalam tafsir Mukatsir, malaikat raqib ojo dicatat sih, ya ditunggu beberapa jam. Apakah ini nanti dia akan istighfar minta ampun atau apa? Bisa jadi tidak jadi dicatat. Ketika seseorang berbuat kesalahan, astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi saya kok berbuat salah khilaf, astagfirullah, ya Allah, ampuni dosa. Bisa jadi tidak dicatat. Ya. Jadi itu kemurahan Allah. Kemudian yang keempat, yaitu kemurahan Allah, itu catatan yang jelek itu bisa dihapus. Catatan jelek bisa diedit. Ya. Surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Janji Allah, Pak. Inna wa la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan belenjani janjinya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an itu adalah pasti benar dan Allah tidak akan belenjani janji. Bahwa kita punya kesempatan mengedit, ya. Kalau panjenengan lihat film, lihat sinetron itu sudah diedit itu, Pak. Ya, ada yang satu gambar itu diulang-ulang beberapa kali sampai baik. Baru kemudian nanti dicari yang baik, digabung-gabungkan supaya yang melihat itu loh kok bener kabeh. Itu sudah melalui proses editing. Nah, kita punya umat Islam ya punya kesempatan untuk mengedit, yaitu dengan bertaubat, beristighfar. Rasulullah itu tidak pernah berbuat salah, Pak, karena beliau maksum, ya, yaitu terjaga dan dijaga oleh Allah. Tetapi beliau bersabda, "Wallah, demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah." Demi Allah, saya itu beristighfar, bertaubat setiap hari kepada Allah lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang lain sahih, mi'ata marrah, 100 kali. Bayangkan, ya. Ini Rasulullah yang tidak pernah berbuat salah, apalagi kita setiap detik berbuat salah. Memperbanyak istighfar dan bertaubat, yukaffir anhum sayyiatikum. Ya, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kemudian memasukkan orang-orang yang beriman kepada surga. Ini yang dipanggil khusus orang yang beriman. Jadi panggilan sayang Allah di dalam Al-Qur'an itu panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu bisa dilihat ya kurang lebih 60 kali, Pak. Ya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu.
wahai orang yang beriman, khusus ini panggilan khusus pada orang-orang yang disayang oleh Allah, yaitu orang yang beriman. Maka kita dipanggil, tubu ilallah, bertaubatlah kamu, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'an nahar hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Di waktu malam ini Allah membentangkan tangannya menunggu hamba-hambanya yang tadi siang berbuat dosa, berbuat salah, agar supaya malamnya datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan di waktu siang Allah menunggu hamba-hambanya yang di malam hari berbuat kejahatan, kesalahan, agar supaya siangnya segera minta ampun kepada Allah. Hatta tatlu as-samsu min maghribi, sampai nanti terbitnya matahari dari arah barat. Apa mungkin, ya, apa mungkin terbit matahari di sebelah barat? Pasti, Pak. Ini hadis sahih. Jadi nanti ketika matahari terbit dari barat, semua pintu taubat ditutup untuk semua manusia. Sedangkan pintu taubat untuk masing-masing kita ditutup apabila sudah nazak, ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughurgir. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba sampai ketika roh sudah di tenggorokan. Tobat yang tidak diterima itu adalah tobatnya Fir'aun, Pak. Begitu Fir'aun setenggelam, sudah nazak, dia bertobat. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Maka dijawab, al-an, terlambat, tobatmu sudah terlambat, kamu sudah berbuat kejahatan yang banyak. Maka itu tobat masing-masing kita tertutup apabila kita sudah nazak, dan semua manusia di seluruh dunia tobatnya sudah tertutup apabila Allah akan matahari dari arah barat. Nah, kita ditunggu terus, Pak, siang malam oleh Allah untuk bertobat kepada Allah. Itu adalah untuk menghapus kesalahan kita. Yauma la yuhzillahu nabiyya waladina amanu ma'ahu. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Orang-orang yang beriman nanti itu cahayanya memancar dari seluruhnya, Pak. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan dari sisi kanannya. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, itu manusianya dua. Ada yang wajahnya hitam, ada yang wajahnya putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Surat Al-Imran. Ya, jadi tabyaddu wujuh, ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhukum, adapun orang-orang yang wajahnya hitam, ya, orang-orang kafir wajahnya hitam, akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Hai orang-orang kafir, fadzuqul adzab, rasakan siksa, bima kuntum takfurun, akibat kekufuranmu. Wa ammal ladzina yaddat wujuhum, adapun orang-orang mukmin yang wajahnya putih bersih, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Jadi masuk surga itu tidak semata-mata iman dan amal soleh, ya. Memang kunci surga dua, Pak, iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi. Orang yang beriman dan beramal soleh maka akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi karena surga itu adalah milik Allah dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ini hanya diturunkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi tidak mungkin rahmat Allah. Nah, diantaranya apa? Rahmat Allah ya seperti kita halakoh cari ilmu, itu akan datang rahmat Allah. Ketika ada bacaan Quran dibacakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan perhatikan, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dengan memperhatikan
ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang dibacakan, diperhatikan, itu kalian mendapatkan rahmat. Nah ini rahmat, Pak. Jadi ini wa fi rahmatillahi fi qaditun. Maka Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, panjenengan nanti bagaimana mengenali umat panjenengan? Dari cahaya, ya, putih, ya, dari cahaya-cahaya yang karena kita setiap saat berwudu, bersuci, kita sujud, rukuk, sujud, menyembah kepada Allah, nanti akan menjadi apa? Putih, ya. Nuruhum yas'abaina wa bi'ain manihim yaquluna. Maka kemudian orang-orang mukmin yang begitu dibangkitkan penuh cahaya masih terlalu berdoa, Pak. Yas'abaina nuruhum yas'abaina wa iman yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau berkuasa atas sesuatu. Jadi kita meminta cahaya itu tetap terus menyertai kita, mulai dari kita menunggu diberikan catatan, kemudian timbangan ditimbang amal kita, kemudian menuju neraka, melewati sirat, sampai nanti ke masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita memperbanyak tasbih, yaitu adalah memberatkan kemudian Rasulullah SAW berikan nasihat pada salah satu sahabat, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi isayyatal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. 3 nasihat. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, wa atbi isayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Botol ini, Pak, ya, kalau kita isi kopi, ya, kopi hitam, begitu hitam terus kita soi air putih terus, akhirnya kopinya kan melebar, ya, jadi putih, ya, jadi gitu. Wa'at bi isayyatal hasanah, ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan jelek baik, maka perbuatan baik itu akan bisa menghapus perbuatan jelek. Itu tadi tasbih, Pak, ya, tasbih yaitu yang paling dicintai. Kemudian sekarang yang kedua itu tahmid, ya, membaca alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ini adalah ucapan syukur. Alhamdulillah. Ketika Nabi Nuh itu selamat dari banjir, ya, beserta orang-orang yang beriman, ya. Jadi sebelum Allah menurunkan siksa dengan banjir, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Nabi Nuh dibully, Pak. Nuh ini gila, wong ndak ada laut, ndak ada pokok buat bahtera, ya. Nah, ketika kemudian Allah sudah menurunkan selesai bahtera semuanya, maka Allah menurunkan membinasakan kaumnya Nabi Nuh. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir 80 orang, Pak. Jadi Nabi Nuh dan orang yang beriman, anak-anak dan istrinya, ya. Istrinya yang satu, anaknya yang satu tidak mau menuruti, ya, lari ke atas gunung An, ya. Akhirnya tenggelam. Istrinya yang satu berkhianat. Rabbahumma salam lilladina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini faqanatahuma falam yughniya anhuma min awsai'a wa qilat ulan naroma adakhilin. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Bayangkan dibimbing oleh seorang nabi dan rasul, manusia pilihan. Nabi Nuh dan Nabi Lut manusia pilihan, tapi istrinya berkhianat. Istrinya Nabi Nuh wa masalim lan kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini, dibimbing menjadi istri garwa si garing nyawa bagi hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakonata, tetapi berkhianat.
berkhianat, tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh. Alam yugni anhum min awaisa'a wakilat kulan narojal dan matakin, maka Allah memerintahkan masuklah kamu ke dalam neraka. Jadi begitu hebatnya hidayah Pak ya Bu, sehingga hidayah ini mahal. Orang istrinya Nabi Nuh saja tidak bisa memberikan menerima hidayah, istri Nabi Lut ya. Kemudian kita tahu pamannya Nabi Rasulullah yaitu Abu Thalib juga sampai akhirnya tidak menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Bapaknya Nabi Ibrahim itu juga seperti itu ya. Maka ketika Nabi Nuh ini sudah naik beserta 80 orang, yaitu termasuk Nuh dan anak-anaknya, dan juga baktera, hewan-hewan, jenis-jenis hewan masuk ke dalam itu dan selamat dari banjir, selamat. Maka apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh ya, wa idastawaita anta wa ma ma'aka alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana 'alal qaumidz dzalimin ya, itu perintah Pak. Jadi wahai Nuh, wa idastawaita anta wa ma ma'aka alal fulki, kalau kamu dengan orang-orang yang beriman semua sudah naik ke dalam perahu, ke dalam kapal, ke dalam bahtera dan selamat ya, maka ucapkanlah fakulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Artinya apa? Adalah ucapan alhamdulillah itu adalah keyakinan kita memuji kepada Allah, yang artinya adalah keyakinan bahwa keberhasilan karunia yang diberikan Allah kepada kita itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan karena skill kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi adalah karena pertolongan Allah. Karena itu yang patut dipuji adalah Allah. Itu hakikat hamdalah ya. Karena itu begitu kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, kok masih dibangkitkan lagi, dibangunkan setelah tidur. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani, setelah dari toilet ya. Kemudian setelah makan, alhamdulillahi at'amana wa sakona wa ja'alna minal muslimin, yaitu selalu ucapan alhamdulillah. Segala karunia pun apapun yang diberikan oleh Allah itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena adalah pertolongan Allah. Jangan sampai seperti Qarun. Qarun itu diberikan kekayaan yang luar biasa, sehingga ketika Qarun itu berjalan dengan segala kemewahannya, orang-orang itu ngiler Pak. Mendanio seneng koyo Qarun ngene jahana. Begitu Qarun ditanya, wahai Qarun, kok bisanya kamu sekarang seperti ini? Kekayaanmu dengan hebat ya. Kamu sukses nih. Apa jawabnya? Saya kok. Ini karena kehebatan saya. Nah, jadi di situ kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ucapan hamdalah ini adalah ucapan syukur kepada Allah ya. Maka diperintahkan kepada Nabi Nuh untuk syukur. Tidak hanya itu, ketika nanti kita orang-orang mukmin ini dimasukkan ke dalam surga, maka ucapannya itu adalah hamdalah, alhamdulillah. Ya, ucapan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau sudah memasukkan ke dalam tempat yang demikian indah. Jadi ucapan syukur alhamdulillah tidak hanya ketika kita hidup di dunia, nanti ketika kita masuk, ya, begitu masuk di bawah rombongan kepada wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara ya, yang ke neraka juga wasiqal ladzina kafaru ila jahannam wa zumara. Kalau yang dibawa ke neraka rombongan, malaikat neraka itu tanyanya begini, kamu kok kesini? Apa kamu dulu tidak pernah mendengar peringatan dari para nabi dan rasul? Ya, saya menyesal. Dulu saya telah menerima penjelasan, tapi saya tidak taati, yaitu. Jadi penyesalan yang sudah. Maka orang-orang yang mukmin dibawa ke surga, apa yang diucapkan oleh malaikat? Salam, keselamatan, ya, selamatan.
Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun hum wa ajwajuhum fi dilalin alal alaiki muttaqium lahum fiha fakihatu wa lahum ma yatau salamun qala mir rabbir rahim. Salamun qala mir rabbir rahim. Jadi malaikat penjaga surga juga memberikan salam, maka Allah juga memberikan salam. Salamun qala mir rabbir rahim. Ya. Jadi ketika seseorang dimasukkan dalam surga, perasaan dendam hilang, Pak. Benci, dendam, kemudian hasud, dengki, iri dihilangkan semua. Jadi yang ada adalah keselamatan, kegembiraan, kebahagiaan. Jadi itu sudah dihilangkan oleh Allah. Begitu dimasukkan ke dalam surga, maka perasaan-perasaan itu sudah tidak ada dan Allah memberikan salam. Salamun. Maka alhamdulillah, ini adalah ucapan syukur yang tidak hanya di itu tadi termasuk yang paling disukai Allah dan timbangannya juga paling banyak. Alhamdulillah. Setelah panjenengan saking dari masjid, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ya Allah, alhamdulillah, hari ini aku iso di masjid, gak stroke, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak sakit, ya. Itu kita syukur, Pak. La in syakartum la azidannakum. Iso jamaah itu luar biasa, Pak. Berapa banyak orang-orang yang tidak bisa jamaah, ya. Berapa banyaknya orang-orang yang berselawat mendengar adzan tapi tidak tergerak hatinya untuk berjamaah. Padahal dihitung dia sholat di rumah dengan sholat berjamaah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darah. Sholat jamaah itu lebih utama 27. Man tatoharo summa masa ila baitin min buyutillah, barang siapa yang berwudu, bersuci kemudian datang ke rumah Allah, liyuk dia faridatun min faraidillah kanat qatawatuhu ihdahuma takhuttu khati'atan wa ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang berwudu kemudian datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka setiap langkah menuju ke masjid, satu langkah menghapus kesalahan, satu langkah meninggikan derajat. Luar biasa, Pak. Maka bisa berjamaah ke masjid ini adalah bagian dari rezeki yang luar biasa. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, tetapi kesehatan dan bisa datang ke masjid berjamaah itu adalah juga bagian dari rezeki. Karena itu ketika itu kita alhamdulillah ya Allah hari ini masih bisa jamaah. Mudah-mudahan besok. Maka kehidupan kita ini mudah-mudahan husnul khotimah bainal hasanatain. Kita sekarang sholat subuh isya, nanti nunggu sholat subuh, ya. Kemudian dari subuh kita nunggu sholat duhur. Dari subuh ke duhur sudah niat nanti semua jamaah sholat duhur. Adapun kita bekerja dan apa-apa kita kewajiban untuk menghidupi anak, menghidupi keluarga, kewajiban untuk bekerja, dan itu adalah bagian dari ibadah. Bekerja itu juga ibadah. Demikian terus kehidupan kita adalah bainal hasanatain, hasanatun qad qadhaha wa hasanatun yantadiruha. Kebaikan yang satu itu adalah sudah kita laksanakan dengan jamaah, kita menunggu kebaikan yang akan datang, qad qadhaha wa hasanatun yantadiruha. Ya, karena itu maka alhamdulillah terus, Pak. Kita setiap saat alhamdulillah seiso jalan. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak bisa jalan, alhamdulillah masih bisa melihat. Terus ya, ini adalah ucapan syukur dan paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, kalimat tauhid, ya. Semua para nabi dan rasul itu adalah diperintahkan oleh Allah menyampaikan kalimat tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul ani'budullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'asna, sungguh telah kami utus, ya. Walaqad ba'asna, setiap umat, nah, itu adalah rasul. Setiap umat didatangkan rasul oleh Allah. Untuk apa? Menyampaikan kalimat tauhid, yaitu ani'budullah, menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan kepada Allah. Bertauhid itu adalah fitrah, Pak. Fitrah manusia itu bertauhid. Karena apa? Ketika ruh ini akan dimasukkan ke dalam badan manusia, Allah telah bertanya kepada ruh, wahai ruh, alastu birabbikum, ya. Ruh, bukankah aku ini Tuhanmu, ya.
Qalu, roh itu menjawab, Pak, bala sahidna. Ya Allah, saya menyaksikan engkau itu adalah Tuhanku. Maka ketika roh dimasukkan badan kita, pada hakikatnya fitrahnya manusia itu bertauhid. Kullu mauludin yulatu alal fitrah. Maka ketika kita bertauhid, berkeyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu adalah fitrah asal kita. Karena ruh kita ini juga bertauhid, ketika dimasukkan ke dalam badan kita maka menjadi kita asalnya itu kullu mauludin, semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah bertauhid. Lalu kok ada orang yang menyembah api, menyembah gunung, menyembah Tuhan tiga, ada menyembah Tuhan banyak, kok ada seperti itu? Disampaikan oleh Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironi. Lingkungan kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu majusi, menyembah api, atau Nasrani, Trinitas, ya. Itu karena lingkungan. Alhamdulillah kita bertauhid, maka apa? Kita meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, engkau yang membolak-balik hati, ya, tetapkanlah kami untuk terlalu beriman. Dan khusus orang yang beriman, Allah juga memberikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqwa haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo sampai mati kecuali gowo iman dan Islam. Setiap saat kita tidak tahu, yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Tetapi Allah manti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kok aneh? Jangan kamu mati kecuali membawa iman dan Islam, kecuali menjadi orang muslim. Padahal kita tidak tahu kapan mati. Ada teman saya, Pak, satu kos-kosan dulu, itu kena kanker sinus ini. Oleh dokter sudah diberi surat, 2 bulan sudah meninggal, ya. Orang luar Jawa, orang tuanya didatangkan, 2 bulan. Saya baca sendiri, Pak, satu kamar. Ternyata apa? Ya, itu prediksi dokter sesuai dengan ilmu kesehatan. Tapi yang menghidupkan dan mematikan ini kan Allah. Dokter bisa saja memprediksi, dan dengan ilmu bisa jadi juga banyak yang bisa sesuai. Tapi juga ada yang diprediksi dokter kemudian tidak jadi mati. Ternyata 2 bulan sampai beliau jadi hakim tinggi, tidak mati sampai usia lanjut, ya. Tidak tahu sekarang, saya sudah puluhan tahun tidak ketemu. Tapi dulu diprediksi 2 bulan sudah meninggal. Itulah, kita tidak tahu. Tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Kemudian afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilah, sebaik-baik zikir itu adalah ucapan tauhid la ilaha illallah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Kita mengalami bangsa Indonesia betapa ketika kita menghalau penjajah, ya, dengan kalimat takbir, maka kemudian tumbuh semangat kita, ya, untuk mencintai tanah air, ya, hubbul waton, ya, hubbul waton, ya. Jadi mencintai tanah air, ya, sehingga kita digaungkan resolusi jihad dengan takbir Allahu Akbar, ya, maka dengan senjata bambu runcing bisa menghalau, ya, penjajah yang pakai senjata yang modern. Jadi itulah kalimat bir yang artinya apa? Bahwa semua makhluk ini adalah kecil, illallah. Allah yang maha besar, Allah maha besar, maha kecil semua manusia, ya. Kenapa? Semua ini adalah di bawah kekuasaan Allah, ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusiruna ma tu'linun wa huwa alimun bidati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ya'lamu ma fis samawati wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu ucapkan. Allah Maha tahu. Ya'lamu ma fis samawati wa ya'lamu ma tusiruna wa tu'linun wa huwa alimun bidati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi ketika kita mengucapkan takbir, maka kita
betul-betul punya keyakinan semua adalah kecil di hadapan Allah. Karena itu maka tidak ada yang harus kita sandarkan kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah, hanyalah kepada Allah kita bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong. Ibu-ibu, kita ini bayangkan isinya dunia ini 8 miliar manusia. Semua ini di bawah kekuasaan Allah. Jantungnya digerakkan oleh Allah. Kemudian paru-parunya, pernapasannya dikendalikan oleh Allah. Kemudian darahnya semua dialirkan oleh Allah. Ini makhluk yang 8 miliar manusia. Belum lagi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, yang besar, ya. Kemudian hewan, jenis binatang, semua dikendalikan oleh Allah. Bukan hanya apa yang ada di dalam bumi, tapi jagat raya. Ya. Kalau saking kecilnya bumi dibanding dengan jagat raya, itu sehingga seperti satu kerikil dibanding dengan seluruh kerikil yang ada di bumi. Ya. Saya punya Pak, jadi Amerika itu teknologinya sudah maju. Kalau kita melihat angkasa itu dari bawah gini, ya teropong di Lembang itu terbatas. Nah akhirnya kemudian Amerika membuat teleskop Hubble. Tidak hanya di bumi, diletakkan di Katulistiwa, teleskop Hubble. Sehingga itu bisa melihat angkasa itu jauh sekali. Nah ini bisa diganti lensanya Pak. Jadi lensanya nanti setiap berapa tahun diganti. Wah ini yang membuat teleskop luar biasa. Biayanya sangat luar biasa dan melibatkan seluruh orang-orang pandai yang terkait dengan angkasa. Dibuat Amerika teleskop Hubble. Nah itu sampai betapa indahnya gugusan bintang di angkasa itu, dan itu miliaran bintang, jauhnya luar biasa. Loh kabeh ini digerakkan Allah. Ya. Allah itu Rabbun. Apa artinya Rabbun? Jadi Allah itu ilahun dan Rabbun. Yang dimaksud ilah itu adalah Allah yang disembah. Karena itu ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tetapi Rabbun itu artinya khaliquhum wa murabbihim wa mudabbira umurahum. Allah yang mencipta, yang memelihara dan mengatur. Itu Rabbun. Karena itu ketika kita bersyukur, alhamdulillah, kepada siapa? Rabbul alamin. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan tidak hanya mencipta, memelihara. Ya, mulai dari kecil semutnya, tak duk-duk masih ada semut. Subhanallah. Begitu kita melihat keindahan, keagungan Allah, kita mengucapkan subhanallah. Semut sing sakmono kecil iku piye? Mekanisme dalamnya ini piye? Ya, sing ngatur Allah ya, Pak. Itu kalau melihat saja dengan teleskop. Lah kok iso mlaku digerakkan kabeh, ana duwe mata, duwe kaki, duwe apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Itu sing gawe piye Allah itu? Allah Maha Kuasa. Karena itu kita ini sangat kecil di hadapan Allah. Karena itu hanya kita pasrahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita, apapun itu keputusan Allah kita terima. Ya, itu adalah bagian dari kepercayaan kepada takdir, yaitu sesuatu yang terjadi. Ya, karena itu biasanya kemudian kita menyesali. Fa inna law min amali seton. Seandainya begini, seandainya begini. Ya, karena itu maka kita hanya menyembah kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Seperti begini, ada seorang bupati. Ya, bupati, kene kowe pendungkunku ya. Pokoke kowe nek ana apa ae ojo sambat sapa-sapa, sambat aku. Ya. Ini bupati bilang gitu, Pak. Kamu kalau ada apa saja sambat kepadaku. Ya. Maka berarti semua apa kebutuhan dia kan harus dipenuhi oleh bupati. Soalnya dia sudah berjanji begitu. Ya. Kamu kalau ada apa-apa, kesulitan apa, sudah datang aja.
sambat ke saya, jangan kamu itu kepada lain. Maka konsekuensinya juga seperti itu. Allah sudah memerintahkan kepada kita, kamu hanya menyembah kepadaku. Kamu kalau ada apa-apa datang kepadaku. Ya. Maka ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, maka aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan. Maka berarti kalau Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk menyembah kepada dan menolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, konsekuensinya apapun kebutuhan kita harus dipenuhi oleh Allah. Masalahnya adalah bisa jadi yang kita minta itu baik menurut kita langsung dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi kurang baik ditunda, Pak. Ditunda. Bisa jadi diganti oleh Allah. Ada 3 kemungkinan. Langsung dikabulkan oleh Allah karena itu membawa kebaikan bagi kita, tapi ditunda. Engko nek iku si A iku terus dikabulno dikei mobil tambah kane masjid. Ya, ditunda, Pak. Ya, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, ditunda. Ya, ditunda. Bisa jadi dikasih ganti yang lebih baik. Maka itu apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik, ya. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah. Fa innallahu min amali syaiton, seandainya itu adalah dari seton. Bapak dan Ibu, saya kira itu. Nasrun minna wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.